Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua nih teman-teman. Yang kali ini kisah misterinya berjudul Maira, hasil karya dari Desi Prayogo 1 atau Tim Emak. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian. Tahun 2016 merupakan tahun penentuan bagi Firda, narasumber kita, bersama sahabat kecilnya yang bernama Maira, bisa untuk masuk universitas atau tidak. Karena keduanya pada waktu itu sedang berusaha mendapatkan jalur beasiswa untuk kuliah di universitas ini. Sebuah universitas ternama yang mohon maaf kita tidak bisa menyebutkan nama kota sekaligus nama provinsinya, guna melindungi satu dan juga lain hal yang tidak diinginkan. Ternyata pada kali itu yang berhasil lolos kala itu hanyalah Maira, sedangkan Firda harus mencoba kembali tahun depan. It's okay bukan perkara besar juga bagi Firda. Dua sahabat ini adalah anak rantau dari desa. Keduanya ingin mengadu nasib ke kota untuk membantu perekonomian keluarga masing-masing. Target pertama mereka adalah masuk universitas lewat jalur beasiswa. Sampai mereka berhasil menyandang gelar S1, barulah setelah itu mereka akan mencari pekerjaan sesuai dengan skill yang mereka punya. Selama di kota ini, mereka ngekos satu kamar dan mereka tinggal bersama. Biaya kosannya ini mereka tanggung berdua. Karena ibu dan juga bapak mereka tidak bisa mengirim uang banyak setiap bulannya, jadi dua sahabat ini otomatis harus pintar-pintar berhemat. Beruntung mereka ngekos di tempat yang disediakan tempat masak. Ya demi menghemat pengeluaran, ya akhirnya mereka memutuskan untuk memasak saja. Toh pada kala itu LPG-nya juga disediakan gratis sama ibu kos. Kita kembali ke ceritanya. Senanglah di situ Firda dengan temannya yang lolos tahun ini. Cuma di lain sisi Maira merasa tidak enak hati. Harusnya mereka masuk di tahun yang sama dan juga bareng-bareng, tetapi Firda harus mengulang kembali di tahun depan. Dari kegagalannya itu membuat semangat Firda makin berapi-api. Dia harus bisa mendapatkan beasiswa itu tahun depan. Soalnya dia udah gak sabar kuliah bareng sama sahabatnya ini. Setiap harinya yang Maira berangkat kuliah, terus baru balik sore sekitar pukul 3 sore atau jam 4 sore. Kadang juga pernah Maira pulang malam karena tugas numpuk dan dia harus cari bahan di perpustakaan pada kala itu. Sedangkan Firda di kos dapat jadwal masak. Dia masaklah itu apa saja untuk makan mereka berdua sehari-hari. Pokoknya mereka itu saling memahami satu sama lain. Hingga di akhir tahun 2016, tepatnya di bulan Desember, gelombang beasiswa dibuka kembali dan otomatis Firda daftar. Tesnya diadakan di awal tahun 2017. Tanpa disangka-sangka Firda lolos tahun itu. Seneng dong dia dan tidak ada henti-hentinya Firda mengucapkan syukur alhamdulillah. Kini mereka pun kuliah bersama, walau jatuhnya sekarang Maira sudah semester 3 dan Firda baru semester 1. Fakultas yang mereka pilih pun berbeda, sehingga membuat dua sahabat ini lambat laun jadi jarang bertemu. Kadang Firda pulang, Maira udah tidur. Begitulah sebaliknya. Sampai ketika Firda semester 2 dan Maira semester 4, entah kenapa Firda kerap melihat Maira bersikap sedikit aneh. Ya bukan aneh juga sih, lebih tepatnya seperti orang yang baru saja merasakan kasmaran dalam hidupnya. Itu terlihat sekali terpancar di ekspresi muka Maira. Dia kerap senyum-senyum sendiri kalau pas di kos. Entah kenapa Maira bisa jadi seperti itu. Setiap dia pegang ponselnya, Maira asik senyum-senyum sendiri. Firda memang senang melihat sahabatnya bahagia seperti itu. Di lain sisi Firda juga kepo. Andai temannya ini sedang jatuh cinta. Ya harapan Firda sih semoga Maira tidak dalam menaruh hatinya. Yang pasti patah hati itu tidak enak ya. Kemudian kita lanjut. Perubahan sikap Maira terus berlanjut sampai Maira sudah masuk ke semester 6. Firda ini melihat Maira lebih kerap murung daripada senyum-senyum sendiri. Semua terjadi setelah Maira sempat izin kepada Firda untuk tidur
di kos temannya. Jadi begini, Meira itu sempat izin kepada Firda tidak pulang ke kos karena dia mau nginap di kos temannya, ada tugas yang harus dikerjakan bersama. Firda di situ ya iya saja, tanpa menyelidiki sepenuhnya. Bukan berarti Firda ini tidak peduli. Saat Meira menyebutkan nama teman yang dimaksud itu, Firda kenal sekali dan tahu anaknya seperti apa. Di mata Firda, temannya Meira yang dia maksud itu tipe-tipe teman yang positif. Ya makanya, Firda tidak ada rasa curiga sama sekali. Firda percaya-percaya saja, soalnya Meira tidak pernah berbohong sedikit pun kepadanya. Sekalipun hal terkecil di dalam hidupnya pun, Meira selalu cerita dan juga itu jujur. Akan tetapi, pada waktu itu ternyata untuk pertama kalinya, Meira berbohong. Kenapa Firda bisa tahu kalau Meira ini berbohong? Soalnya, Firda sudah mulai curiga semenjak sikap Meira berubah. Awalnya Firda sempat berburuk sangka, dikiranya teman Meira ini telah bersikap jahat, seperti membentak Meira atau ya gimana gitu. Soalnya, Meira sendiri tipe-tipe orang yang mudah sekali sensitif hatinya. Tidak bisa kena marah ataupun ada tinggi sedikit pun. Jadi pas waktu masuk kuliah, Firda jalanlah menemui teman Meira ini. Kita sebut saja namanya Jihan. Jihan yang melihat Firda datang dengan ekspresi sedikit kesal, ya tentu saja kaget. Tanyalah Jihan kepada Firda dan Firda menceritakan semua yang dikatakan Meira, sekaligus bertanya, "Kamu ini apakan Meira sampai seperti itu?" Jihan yang mendengar itu ya tentu saja bingung. Masalahnya, Meira sama sekali tidak pernah main ke kosannya, apalagi sampai menginap. Mereka juga tidak pernah berada di satu kelompok tugas. Justru Jihan ini tidak terlalu dekat sama Meira dan bisa dibilang jarang ngomong juga. Jihan sendiri juga kaget pas waktu itu Meira tiba-tiba ngenalin dia ke Firda. Padahal kalau aslinya mereka tidak sedekat itu. Karena di mata anak-anak Meira adalah sosok yang tertutup sekali. Anak-anak mau ngobrol saja ataupun ngajak ngobrol duluan itu ya takut Meiranya salah tangkap. Makanya tidak ada yang ngobrol sama Meira kalau pas ada kelas, mendengar pernyataan Jihan waktu itu. Setelah Firda pikir-pikir, ada benarnya juga. Selama berteman sama Meira sejak kecil, dia tidak pernah Firda melihat Meira memiliki teman selain dia. Lantas kemana perginya Meira waktu itu? Kalau dia tidak tinggal di kos Jihan, lalu Meira malam itu tidur di mana? Banyak sekali pertanyaan yang ada di benak Firda kala itu. Lain sisi Firda coba memahami posisi Meira. Mungkin untuk sementara waktu Meira ini sedang butuh waktu untuk menyendiri. Ya bisa jadi kalau dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, pasti lambat laun bakalan cerita. Tunggu demi tunggu kok gak ada perubahan sama sekali sama sikap Meira. Sekarang Meira lebih pada kali itu tampak murung dan jarang ngajak Firda ngomong. Firda sudah coba ajak Meira ngobrol, tapi sama sekali tidak mendapat respon dari Meira. Hingga tiba-tiba Meira meminta izin pulang ke desa seminggu sama Firda. Dalam hati Firda ya bertanya-tanya kan, ini anak kenapa tiba-tiba minta pulang ke desa? Kenapa? Ditanya sama Firda, tidak juga menjawab, sampai Firda meminta maaf berkali-kali. Mungkin Firda ada salah ataupun apa gitu ke Meira secara tidak sengaja, sehingga membuat sahabatnya ini jengkel sama dia. Lagi-lagi tidak digubris. Lalu Meira pun pergi. Meira juga mengancam Firda supaya tidak menemani dirinya ke terminal. Ya intinya sih Meira ini tidak mau diganggu siapa-siapa. Berkali-kali Firda kirim pesan kepada Meira guna memastikan sahabatnya ini sampai ke desa dengan selamat. Bukannya mendapat balasan, Meira malah mematikan ponselnya. Firda di situ khawatir dan langsung menghubungi ibunya Meira untuk memberitahu kalau Meira hari itu izin pulang ke desa. Ibunya Meira yang dapat kabar itu ya jauh lebih kaget. Meira sendiri tidak ngomong apa-apa sama ibunya, apalagi izin pulang ke desa. Tahu gitu, bapaknya saja kan, ataupun bapaknya Meira bisa jemput ke kota, daripada Meira harus pulang sendiri naik bus. Cuma semua udah terlambat, Meira juga sudah dalam perjalanan pulang.
Akan tetapi ada yang mengganjal di benak Firda. Kira-kira apa yang melatar belakangi perubahan sikap Meira sampai seperti itu? Firda bingung karena seintrovertnya si Meira ini. Jarang sekali Meira bersikap seperti itu, kecuali Meira dapat nilai jelek atau kalau tidak gitu, habis diperlakukan kurang sopan sama seseorang. Di pikiran Firda ya mungkin Meira habis dibentak gitu sama siapa. Makanya, nyali Meira sampai ciut gitu. Seiring berjalannya waktu, seminggu pun berlalu. Meira tidak kunjung balik ke kos, padahal besok udah Senin, dan Meira harus berangkat kuliah. Pasti Meira juga sudah ketinggalan pelajaran banyak banget. Masa mau bolos terus? Akhirnya, Firda teleponlah itu ibunya Meira. Di mana ibunya Meira ini bilang, "Loh, dari Jumat kemarin Meira sudah diizinin balik kok. Dan itu balik lagi ke kota, Fir. Masnya yang antar Meira naik bis malah." Hah? Firda ya kaget dengar itu. Sejak Jumat. Ini aja sudah hari Minggu tapi Meira belum juga balik ke kos. Aneh sekali. Terus, anak ini kemana? Firda mencoba menghubungi HP Meira. Ternyata HP-nya tidak aktif. Makin panik Firda sama keadaan sahabatnya ini. Hingga tepatnya sudah hari Senin malam, Meira tidak kunjung balik ke kos dan mau tidak mau, Firda harus melaporkan temannya ini ke kantor polisi terdekat dari tempat kosnya. Sembari Firda memberi kabar kepada keluarga Meira yang ada di desa, semua orang benar-benar khawatir sama kondisi Meira. Sebenarnya ada apa sih sama Meira ini? Setelah melapor kehilangan, Firda malam itu juga balik lagi ke kosan. Pikirnya, ia benar-benar kacau, dan dia hanya bisa menangis. Malam itu, dia tidur sambil memeluk boneka kesayangan Meira yang tertinggal. Entah kenapa Firda seperti merasakannya seperti sedang dipeluk sama Meira. Sampai dia terlelap dan juga ketiduran. Keesokan paginya, saat Firda hendak membeli sarapan, dia tidak sengaja mendengar ibu kos sedang menonton acara berita di televisi pagi itu, di mana beritanya berisi penemuan jenazah seorang perempuan di salah satu rumah kos-kosan yang berkawasan di kota X. Saat polisi melihat kartu identitas perempuan ini, polisi mengatakan kalau perempuan ini merupakan seorang mahasiswi dari kampus Z dan bernama Kadinda Meira Maheswari. Ibu kos dan juga Firda yang dengar nama itu langsung teriak, perkara mereka kenal sama nama tersebut. Meira ditemukan dalam kondisi yang sudah membiru dan mengeluarkan bau tidak sedap. Setelah beberapa penghuni kosan tersebut melaporkan kalau mereka mencium aroma kurang sedap di kamar itu. Pas waktu polisi datang untuk mengecek, ternyata di dalamnya sudah ada jenazah yang mana itu adalah Meira. Meira di situ statusnya penghuni kos baru yang baru saja pindah Jumat kemarin dan seorang diri. Alasannya dia diterima kerja dan tempat kerjanya tidak jauh dari kos tersebut. Akan tetapi setelah itu penghuni kos maupun ibu kos sudah tidak melihat Meira mondar-mandir keluar kamar kos sejak hari Sabtu. Terakhir melihat ya hari Jumat. Ya pikir mereka mungkin Meira tinggal di rumah saudaranya. Karena ngomongnya sama ibu kos, dia punya kakak perempuan yang rumahnya tidak jauh dari kosan itu. Antara percaya tidak percaya, saat menonton berita pagi itu, tiba-tiba HP Firda berbunyi dan ada satu nomor masuk yang menelepon dia pagi-pagi. Pas waktu diangkat, ternyata itu dari Polsek, tempat dia melaporkan Meira semalam, di mana Polsek setempat memberitahu kalau kemungkinan besar jasad yang meninggal di kota X ini adalah temannya, yang waktu dia laporkan dalam kondisi hilang. Lalu polisi meminta Firda dan keluarga Meira untuk datang ke rumah sakit yang ada di kota X atau tempat jenazah ini berada guna tindakan identifikasi, karena kok ciri-ciri dan juga namanya sama. Pagi itu suasana kos tempat Firda berubah jadi dingin sekali, hawanya jadi hawa-hawa yang suram. Adik itu benar Meira. Lalu apa alasannya dia berbuat nekat seperti itu? Rasanya Firda tidak percaya kalau Meira bisa berbuat senekat ini tanpa memikirkan masa depannya yang susah payah dia gapai. Kenapa semudah ini menyerah
sebenarnya Meira ini ada masalah apa? Sambil berlinang air mata, Firda menghubungi keluarga Meira. Ternyata keluarga Meira juga sudah dapat informasi dan mau perjalanan menuju ke kota ini. Akhirnya Firda coba hubungi satu persatu temannya, barangkali ada yang bisa bantu antar dia. Bersyukur kala itu temannya yang bernama Jordi bisa mengantarnya ke kota X. Hingga hari itu keduanya bolos kuliah dan mulai perjalanan ke kota X. Sepanjang jalan tidak ada henti-hentinya Firda meneteskan air mata. Ada banyak sekali pertanyaan yang harus dia temukan jawabannya. Tentunya seputar kepergian Meira dan apa alasan dibalik tindakan nekat Meira ini. Hingga hampir 2 jam perjalanan, Firda pun sampai. Dia langsung menuju ke kamar jenazah untuk melihat jenazah sahabatnya itu atau bukan. Dengan perasaan yang was-was dan dak-dikduk, Firda mengambil ke arah sebuah tubuh yang sudah ditutupi kain putih. Sambil berharap itu bukan sahabatnya, dia terus berjalan dan hingga dia mendekati tubuh tersebut, lalu membuka penutupnya. Betapa terkejutnya Firda ketika dia lihat kok wajahnya mirip sama Meira. Yang lebih membuatnya terkejut lagi, dikala Firda melihat di telapak tangan sebelah kirinya juga ada tanda lahir, di mana mereka memang memiliki tanda lahir di telapak tangan sebelah kiri. Bentuknya sama dan bahkan warnanya juga sama. Saking syoknya Firda pingsan dan tidak ingat apa-apa. Terus dia tersadar dan sudah berada di sebuah bed rumah sakit. Habis itu dia bangun dan berjalan ke kamar jenazah. Ternyata di sana sudah ramai sama keluarga Meira. Semua orang menangis dan tidak percaya kalau Meira nekat berbuat sampai sejauh ini. Di situ polisi mengatakan kalau kepergian Meira murni karena bunuh diri. Cuma polisi belum tahu motifnya apa, karena tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan di tempat kos Meira di kota X ini. Alasan Meira ngekos di tempat ini juga hanya Meira yang tahu jawabannya. Meira juga sudah dipastikan tidak memiliki saudara yang rumahnya di dekat situ. Karena titik masalahnya sudah selesai, akhirnya Meira ini dibawa pulang sama pihak keluarga untuk dimakamkan. Tanpa keluarga tahu alasan Meira memilih jalan seperti ini itu apa. Sama sekali tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Tuhan dan juga Meira sendiri. Sayangnya Firda tidak bisa ikut ke acara pemakaman Meira karena dia masih ada tugas yang menumpuk. Mungkin setelah dia mengerjakan tugasnya, dia akan pulang ke desa untuk berziarah ke makam Meira. Hingga akhirnya Firda perjalanan pulang kembali ke kosannya. Kasihan juga sama Jordi yang udah nemenin dia sejak pagi. Ya kemudian pulanglah Firda kembali ke kosannya. Dan singkat ceritanya, berita mengenai kepergian Meira mulai menyebar di kos dan juga kampus itu. Firda juga tidak bisa mengelak akan hal itu. Stres rasanya Firda selalu dihantui pertanyaan-pertanyaan seputar Meira, yang dia sendiri tidak tahu alasan Meira melakukan semua ini itu apa. Kenapa seolah orang-orang ini tidak peduli sama kondisi Firda. Dia sendiri juga kehilangan Meira. Bahkan rasa kehilangannya juga lebih besar dan jauh lebih besar daripada mereka semua. Bagi Firda, Meira itu seperti adiknya sendiri. Saking tidak kuatnya mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, Firda memutuskan untuk libur kuliah sementara waktu setelah dia menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Rencana Firda untuk libur sampai hari Minggu, setidaknya sampai berita seputar Meira sedikit mereda. Aktivitasnya kini hanya di dalam kamar kos. Kalau perlu cari makan doang, dia baru keluar kamar. Karena udah males ketemu sama orang-orang yang hanya menjadikan kepergian Meira sebagai objek bahan gosip mereka saja. Tanpa benar-benar peduli dengan kondisi Meira, dia yakin kalau Meira melakukan semua ini pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin Meira tiba-tiba bunuh diri tanpa sebab. Nah, sedangkan Meira sendiri sedang berambisi untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Seiring berjalannya waktu, Firda ini merasakan kamar kosannya kini terasa lebih sunyi. Suasananya tidak seasik dulu lagi. Tidak ada senyum Meira yang selalu iseng mengganggunya ketika belajar. Tidak ada juga pesan masuk dari Meira yang mengatakan, "Jangan belajar mulu, nanti jadi kutu kupret kau."
Firda juga tidak lagi mendapat kabar dari orang tua Meira tentang bagaimana perkembangan kasus Meira ini. Ingin sekali Firda bertanya, tapi Firda masih paham, mereka pasti masih berduka atas kepergian Meira. Mungkin lain kali sajalah, batin Firda. Sudah seminggu berlalu, Firda mengurung diri di dalam kamar kos. Artinya sudah waktunya dia harus masuk kuliah lagi. Pagi itu, dia mulai bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Ketika dia hendak berjalan keluar, tiba-tiba Firda mendengar lemari kamarnya hoyak-hoyak sendiri atau bergerak-gerak sendiri. Firda menoleh dan tidak ada siapa-siapa, tapi lemari itu seolah-olah sedang digoyang-goyang oleh seseorang. Cuma pada kali itu, Firda tidak lihat siapa-siapa di dekat situ. Tidak lama kemudian, Firda melihat ada sebuah buku yang jatuh dari atas lemari. Setelah buku itu jatuh, lemari itu pun mendadak juga berhenti bergoyang-goyang. Firda didekatilah buku itu dan kemudian dia ambil. Dia tidak pernah melihat buku ini sebelumnya. Lalu dia melihat ke sekitar kamarnya. Sewaktu pandangannya tidak sengaja menatap ke arah cermin yang ada di lemari itu, Firda melihat ada pantulan wajah Meira berdiri tepat di belakangnya. Terkejut bukan main Firda saat melihatnya, di mana sosok Meira yang dia lihat kini berkata seperti ini. "Baca dan jaga buku itu ya Fir." Suaranya mirip Meira. Spontan Firda menoleh dan sosok itu sudah tidak ada lagi. Dia amati dan memang sosok itu sudah tidak ada. Terus terang Firda di situ tidak bisa lagi membendung air matanya. Tangisnya pecah pagi itu. Dengan mata yang berlinang air mata, Firda amati buku yang dia pegang. Sambil buku ini seperti warna kesukaan Meira, yaitu warna hijau pupus. Mulailah Firda buka halaman demi halaman buku tersebut. Lalu dia melihat nama Meira ada di halaman paling depan. Itu artinya buku ini adalah buku diary milik Meira. Dia buka halaman demi halaman, di mana Meira menuangkan segala perasaannya di buku tersebut. Ada beberapa tulisan yang membuat Firda tidak bisa menahan tangisnya. Ketika Meira seolah mengajak Firda flashback ke kenangan-kenangan mereka dulu lewat tulisan Meira. Firda masih tidak menyangka kalau Meira harus meninggalkannya secepat ini. Terus, dia buka halaman demi halaman buku itu sampai dia mulai bertemu dengan halaman yang mana Meira menceritakan kesan pertamanya masuk kuliah. Disitulah tulisan Meira. Firda baru tahu sebenarnya seperti apa kehidupan Meira di kampusnya. Berlanjut sampai Meira sudah menginjak semester 2. Di tulisan itu tertulis kalau Meira sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada seseorang laki-laki yang usianya terpaut 10 tahun lebih tua darinya. Sedikit informasi, kalau Meira dan Firda di tahun 2016 itu usianya masih 18 tahun. Itu artinya laki-laki yang disukai Meira ini berusia 28 tahun. Kita kembali ke ceritanya. Meira juga menuliskan nama laki-laki itu. Yang membuat Firda terkejut adalah ketika dia membaca nama laki-laki yang dia sukai Meira, di mana laki-laki itu merupakan asisten dosen di kampus mereka. Firda ini kenal dan juga tahu orangnya. Memang tidak pernah mengajar di mata kuliah Firda, tapi orang ini mengajar di mata kuliah Meira. Firda pernah bertatap muka sama dosen ini. Di pikiran Firda, mungkin Meira hanya sebatas pengagum saja. Dosen itu pun dikenal dan juga terkenal paling hits dan juga ganteng di kampus itu. Ternyata tidak. Hubungan Meira dan juga dosen itu berlanjut sampai mereka resmi berpacaran. Benar-benar pacaran, dan bahkan Meira juga menempelkan foto-foto kebersamaan mereka di salah satu halaman buku diary-nya. Kaget Firda melihat itu semua. Harusnya kalau sampai tahu dan berita ini menyebar, bisa-bisa dosen ini kena hukuman dan Meira bisa kena sanksi sosial. Parahnya, mereka berdua ternyata juga sudah berkali-kali berhubungan badan. Firda yang baca itu kaget bukan main. Meira yang dia kenal ternyata sampai bisa berbuat sejauh ini sama seorang pria. Tangis Firda benar-benar histeris kala itu. Dia tidak kuasa membaca halaman berikutnya karena saking capeknya menangis. Firda ketiduran dan tidak jadi berangkat kuliah.
Dia terbangun saat mendengar azan asar. Buku diary itu masih berada di pelukannya. Matanya sembab dan perutnya mulai keroncongan. Firda putuskan untuk keluar kamar dan pergi cari makan. Habis itu, dia masuk lagi ke dalam kamar. Dan tiba-tiba, dia punya keberanian untuk membaca kembali buku diary Meira. Dia buka lagi halaman demi halaman, sampai Firda menemukan ada satu kalimat yang mengatakan kalau Meira sudah berkali-kali minta pertanggungjawaban dosen tersebut. Terus ada apa? Tapi dosen itu malah meminta dia menggugurkan kandungannya dan mengancam Meira. Dan tulisan ini ada di halaman terakhir tulisan Meira, karena setelahnya halaman-halaman diary itu sudah kosong, seperti tanggalnya sesuai dengan perubahan sikap Meira kala itu. Tidak jauh juga dengan alasan Meira yang tiba-tiba pingin pulang kampung. Entah kenapa firasat Firda mengatakan kalau jawaban dari tindakan Meira kala itu adalah karena ini. Karena Meira sebenarnya hamil, dan si dosen itu tidak mau bertanggung jawab, malah menekan Meira secara mental, membuat Meira kemudian hilang harapan. Hingga puncaknya, Meira nekat berbuat seperti itu dan sakit hati Firda membacanya. Keesokan paginya, emosinya memuncak dan dia habiskan sarapannya. Baru setelah itu, kemudian dia ke kampus. Hari itu dia harus menemui rektornya untuk membahas semua ini. Dengan harapan dia bisa membawa keadilan untuk kepergian teman kecilnya itu, ternyata usaha Firda sepertinya akan sia-sia. Justru, Pak Rektornya malah menyalahkan balik Meira. Pas dosen itu dipanggil, omongan dosen itu mengatakan kalau sebenarnya Meira lah yang menggoda dia. Meira yang memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Meira yang menyerangnya, hingga dosen ini tidak bisa berbuat apa-apa selain setuju dengan ide gila Meira. Meski alasan itu tidak logis di pikiran Firda, Firda sendiri menyangkal akan hal itu. Karena dia tahu teman kecilnya itu orang seperti apa. Bahkan Meira sendiri tidak pernah berpacaran dan baru kali ini jatuh cinta ya sama dosen ini. Bisa-bisanya mereka mengatakan kalau Meira adalah perempuan penggoda. Apalagi ketika Pak Rektornya berkata, tidak mungkin anak saya dari keluarga terpandang bisa jatuh cinta kepada orang rendahan seperti temanmu itu. Orang rendahan. Jadi dosen ini adalah anak dari Pak Rektor itu sendiri. Dia berbuat seperti ini dan berlindung di balik kekuasaan nama bapaknya ternyata. Jujur Firda kecewa banget kala itu. Terus Pak Rektor ini meminta Firda untuk tidak ikut campur. Katanya dalam waktu dekat mereka akan pergi ke rumah Meira untuk membahas hal ini dengan orang tua Meira. Firda juga diminta untuk tidak banyak bicara, atau dia yang akan dikeluarkan dari kampus ini. Habis itu dia diusir keluar. Akhirnya Firda pun keluar dan dia segera menghubungi orang tua Meira supaya mereka bertindak dengan barang bukti, yaitu buku diary milik Meira. Awalnya orang tua Meira setuju dan juga Firda langsung pulang ke desa hari itu juga. Sudah dicoba untuk membuat laporan ke kantor polisi terdekat dari rumah Meira. Kata bapak polisinya bukti seperti ini tidak terlalu kuat di mata hukum. Ini hanya tulisan curhatan anak-anak ABG. Foto-foto ini juga kemungkinan momennya pas saja. Kata bapak polisinya. Yang membuat Firda marah adalah ketika si bapak polisi ini berkata, mungkin temanmu aja yang halu. Bisa-bisanya bapak polisi itu berkata demikian karena tidak mendapat hasil yang memuaskan. Firda pun kemudian rencananya mau mengunjungi kantor PPA setempat guna meminta pertolongan. Akan tetapi beberapa hari setelahnya, tiba-tiba dia dihubungi sama ibunya Meira. Beliau mengatakan supaya Firda jangan ikut campur lagi sama masalah keluarganya. Beliau sudah mengikhlaskan kepergian Meira. Beliau sudah tidak mau memperpanjang kasus kematian Meira. Mendengar itu, Firda kaget dong tentunya. Padahal kemarin-kemarin beliau juga yang berambisi untuk mengusut kasus Meira, sama meminta keterangan pemandi jenazah yang waktu itu mengurus jenazah Meira, di mana pemandi jenazahnya mengatakan kalau Meira pada tanggal saat meninggal itu sedang hamil. Kemungkinan usia kandungannya masih sekitar 2-3 bulan.
Alhasil Meira pada waktu dimakamkan itu, dia dimakamkan bersama anaknya yang masih di dalam kandungan. Anaknya juga kemungkinan sudah meninggal dunia. Lagi dan lagi, pemandi jenazah itu juga bersikap aneh. Waktu Firda datangi lagi, awalnya bersedia memberi kesaksian, tahu-tahu sekarang malah berubah pernyataannya. Agak sedikit mencurigakan, Firda coba datang lagi ke kantor polisi. Polisinya malah bilang, supaya Firda fokus saja kuliah yang benar. Jangan mikir aneh-aneh, apalagi bertindak gegabah. Makin bingung Firda melihat situasi yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres ini. Diam-diam, dia selidikilah ini tanpa sepengetahuan siapapun, hingga Firda tidak sengaja mendengar percakapan tantenya Firda sama beberapa tetangga yang mengatakan kalau kasusnya Meira memang sengaja ditutup. Lantaran pihak sana, mungkin yang dimaksud adalah Pak Rektornya, sudah datang ke rumah meminta jalur kekeluargaan dan katanya sambil memberi santunan sebanyak 15 miliar. Agak gimana gitu Firda dengarnya. Dia pikir-pikir lagi, dia sendiri tidak punya power apa-apa. Ditambah orang tua Meira sudah tidak mau meneruskan kasus ini lagi. Dia juga sudah ditegur sama orang tuanya supaya dia fokus saja sama kuliahnya. Akhirnya, mau tidak mau, Firda diam. Kasus ini mulai menguap dan juga hilang. Karena di lain sisi dia juga harus memikirkan kedua orang tuanya yang ada di desa. Firda membagikan cerita ini juga tidak ada maksud apa-apa. Dia harap dan berharap juga semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Keadilan harus ditegakkan sekalipun yang mempunyai problem adalah rakyat kecil atau rakyat bawah. Buat orang tua juga yang anaknya sedang ada masalah serupa, jangan mau disogok dengan uang dan terus bungkam. Pertanggungjawaban itu perlu ada karena semua ini demi anak kita, demi keadilan anak kita. Kalau bukan kita yang bersikap peduli sama anak kita, mau siapa lagi? Mungkin di sini jatuhnya Meira melakukannya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, dan di buku diary-nya juga berkata demikian. Dia melakukan karena dia benar-benar sayang sama dosen ini. Permasalahannya, dosen ini tidak mau bertanggung jawab dan malah menekan dia secara mental. Itu poin sebenarnya. Kita kembali ke ceritanya. Karena Firda tidak mendapat sokongan kekuatan untuk melanjutkan perkara ini, dia putuskan untuk balik ke kota dan juga kuliah. Bersikap seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Suatu hari Firda kehilangan diary milik Meira, tapi dia mencium ada seseorang yang sedang bakar-bakar di halaman belakang. Saat itu sudah sekitar jam 8 malam. Untuk apa juga ibu kos bakar-bakar sampah jam segini? Firasat dia seolah menyuruhnya untuk berjalan ke arah bakar-bakaran tersebut. Atau kenapa firasat Firda mengatakan buku diary Meira ada di sana? Jalanlah dia ke arah sumber asap ini. Untuk informasi ya teman-teman, di halaman belakang kos Firda ini ada semacam pekarangan yang cukup besar. Ibu kos biasanya bakar-bakar sama di situ. Tapi tadi pagi, pas anak-anak kos pada kuliah, biar tidak ganggu mereka. Lah ini malam-malam, aneh sekali. Ya agak aneh aja sih sebenarnya. Waktu dia sudah berada di halaman belakang, Firda terkejut ternyata yang dibakar itu bukan sampah, melainkan hanyalah buku diary Meira saja, di mana buku diary itu lama-kelamaan hangus dan sudah hampir 92% hangus terbakar. Firda tidak dapat berbuat apa-apa tanpa buku diary itu. Sekarang buku itu sudah terbakar dan dia tidak tahu lagi harus bagaimana. Tangisnya pecah dan api itu juga sulit sekali dipadamkan. Siapa juga yang sudah mengambil buku diary ini di kamarnya? Sewaktu dia keluar beli makan, padahal pintu kamarnya dia kunci dan kuncinya dia bawa, seolah-olah keadilan memang tidak berpihak kepada Meira. Alhasil, buku diary itu tidak berhasil Firda selamatkan lagi dan dia balik ke kamarnya. Semua penghuni kosannya merasa iba dan dengan kondisi Firda malam itu, tidak ada yang mendekat ke arahnya apalagi memeluknya. Mungkin semua orang tahu kalau Firda sedang berhadapan dengan rektor kampus, makanya tidak ada yang berani mendekat. Firda hanya balik ke kamar dan menangis sendirian. Di saat dia berusaha berdamai dengan semuanya, tiba-tiba di belakangnya dia mendengar seperti ada suara perempuan yang menangis. Suara itu mirip sekali sama suara mendiang Meira.
dan sosok pemilik suara itu memeluk Firda dari belakang. Masih dengan suara yang menangis, sosok itu berkata kepada Firda, "Jangan nangis ya, mereka yang jahat akan menuai akibatnya. Makasih selama ini kamu sudah peduli dan juga percaya kepadaku. Kamu sahabatku selama-lamanya." Mendengar itu, tangis Firda kemudian pecah. Mungkin teman-teman kosannya hanya bisa simpati, tapi tidak bisa memeluknya karena ya mereka pastinya takut. Semenjak kepergian Meira, ada banyak hal dan juga banyak sekali rumor tentang sosok arwah perempuan yang menyerupai wujud Meira. Kadang mereka melihat di lorong perpus, ada juga yang bilang sempat melihat duduk di bekas meja Meira dulu. Bahkan ada yang bilang kalau arwah itu kerap mondar-mandir di dekat ruangan rektor. Terlepas benar atau tidaknya rumor tersebut, Firda hanya meminta supaya orang-orang mendoakan Meira saja, agar Meira tenang di sana dan diampuni segala dosa-dosanya. Tapi yang namanya karma itu pasti ada, karena di tahun 2019 kemarin, si dosen ini tertangkap polisi karena kasus pelecehan, di mana siswi korbannya kali ini adalah anak salah satu dari anggota PM, sehingga anak ini punya power untuk mengusut kasusnya. Akhirnya ada satu dosen yang membahas kembali kasus Meira pada waktu itu, sehingga si dosen ini meminta supaya Pak dosen itu dihukum seberat-beratnya. Lalu si Pak Rektor, dia diberhentikan secara tidak hormat dari kampus itu. Mungkin inilah maksud dari ucapan arwah Meira pada waktu itu. Mereka yang jahat akan menuai akibatnya. Alhamdulillah ya, akhirnya kasus Meira berakhir manis. Dosen dan rektor itu akhirnya mendapat hukumannya masing-masing. Semoga kasus seperti ini tidak terulang kembali. Ayo para perempuan di luar sana, jangan takut untuk bersuara. Menyuarakan kebenaran pasti akan mendapat pro dan juga kontra. Lantas mau sampaikan rakyat di negara ini bisa mendapat keadilan secara merata. Kita di sini tidak bermaksud untuk memihak kepada siapapun. Ya, akan tetapi sangat disayangkan apabila korban kasus pelecehan malah disuruh bungkam. Saat dia sudah susah payah untuk bersuara akan sebuah kebenaran, kalau tidak ada yang peduli kepadanya, malah semua orang berpihak kepada salah satu dan juga memutarbalikkan fakta. Semua itu akan berdampak kepada kondisi psikis dari korban tersebut. Pernahkah kalian berpikir sampai di situ? Yang aku sayangkan adalah sikap yang diambil sama anggota keluarga Meira. Akan tetapi kita tidak berhak menghakimi. Ya, berat sekali cerita kali ini. Sudah banyak hal serupa yang terjadi di sekitaran kita, tapi hanya saja ya kita jadikan sebagai objek gosip semata, tanpa memperdulikan hancurnya korban kala harus menghadapi semuanya itu sendiri. Cuma aku bersyukur kasus ini berakhir dengan happy ending. Semenjak dosen ini tertangkap, orang-orang di kampus sudah tidak lagi melihat penampakan arwah Meira. Mungkin ini dan juga mungkin kini, Meira sudah tenang di alam sana karena keadilan sudah berpihak kepadanya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga nih untuk kalian subscribe channel ini, karena dengan subscribe ya kalian membantu channel ini agar membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa juga untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini juga. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, dan mohon maaf juga ya teman-teman untuk kualitas videonya ataupun audionya, ataupun bahkan kali ini ada salah kata yang saya ucapkan ataupun narasi saya yang kurang jelas dalam membawakan video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Baik buruknya yang terkandung dalam kisah kali ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan juga pembelajarannya. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.